Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih yang ada di Zoom dan Bapak Ibu yang mengikuti dari YouTube. Saat ini kita akan memulai persekutuan kita Selasa tanggal 15 Oktober 2024 diawali dengan doa pembuka dipimpin oleh Bapak terkasih Pak Pri. Monggo Bapak. Baik, Ibu, mari kita awali persekutuan doa ini dengan doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam surga yang mulia, Engkau yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur ya Bapa, terima kasih atas penyelenggaraan Tuhan di dalam hari-hari kami di sepanjang hidup ini. Terima kasih atas setiap berkat-Mu ya Bapa yang Kau sudah anugerahkan pada kami pada kehidupan kami. Dan khususnya pada hari ini Engkau berikan kami kekuatan kesehatan untuk kami boleh beraktivitas dan kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan di dalam persekutuan doa pagi hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang mungkin dalam persiapan untuk bergabung, kiranya Tuhan berkati dan sertai dalam kondisinya masing-masing. Dan juga kami berdoa bagi saudara kami yang lainnya yang sedang dalam beraktivitas, Tuhan sertai, kiranya apa yang dilakukan adalah untuk eh, kemuliaan namamu ya Bapa. Ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan menerima firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Kapan. Kiranya Tuhan berkati sehingga apa yang akan disampaikan adalah berasal dari bersama saja ya Bapa. Dan mampukan kami ya Bapa untuk dapat memahami kehendak-Mu melalui setiap firman-Mu. Ya Tuhan, berkati juga perangkat yang kami gunakan, sinyal yang disangkan oleh pihak lain, kiranya persekutuan melalui Zoom ini boleh berlangsung dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Matur nuwun Pak Pri. Bapak Ibu terkasih, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Mazmur 39 yang kemarin sudah menjadi cuplikan dalam sapaan kita sebagian dari ayatnya. Nah, saat ini kita akan baca secara full yang akan dibacakan oleh Ibu terkasih Bu Erina. Di-unmute dulu Bude. Mazmur 39. Monggo Bude. Oke, bacaan kita pada pagi hari ini Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Demikian bunyinya. Doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa terlempap saja kau temukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang raupnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhanku? Ya Tuhan, kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu.
engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikianlah firman Tuhan. Matur nuwun Bu Erina. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, dan baik yang di Zoom maupun yang nanti mendengarkan dari YouTube, mungkin kalau kita yang masih muda, walaupun tak jarang bisa jadi sudah mengalami atau merenungkan, tapi yang paling sering memang ketika sudah sepuh atau ketika sakit, ketika menderita, tentu kita pernah sesekali merenung ketika kita merasa ini sudah mau dekat waktunya dengan berpulang ataupun kematian ataupun meninggal begitu ya. Ketika kita merenung pada titik siapkah kita berpulang kepada Tuhan atau sudahkah kita selesai dengan diri kita sehingga kita beroleh damai dalam keberpulangan kita, maka perenungan itu akan membawa kita berkelana pada banyak pikiran. Nah, Mazmur 39 ini, Bapak Ibu terkasih, Mazmur yang menggambarkan perenungan yang mendalam tentang Daud, bagaimana ia berpikir, bagaimana hidup ini ternyata fana, penderitaan yang dia hadapi, dan harapannya kepada Allah, bahkan melihat hidup ini yang semakin dekat waktunya, ia sungguh-sungguh memikirkan apa yang Tuhan mau, itulah yang terjadi. Jadi kalau kita lihat perenungan Mazmur 39 ini, Bapak Ibu terkasih, kita bisa membayangkan bahwa perenungan ini seolah-olah Daud dia sedang memikirkan waktu kematiannya. Walaupun dalam konteks Mazmur 39 ini apakah dia sudah sepuh, apakah dia sedang mengalami penderitaan sehingga merenungkan kematian, ataukah dia sedang sakit atau apapun, konteks historisnya kita tidak tahu detail begitu ya. Tapi paling tidak dari ungkapan-ungkapannya ia melihat bahwa hidupnya ini tidaklah lama, singkat bagi Tuhan. Nah, ada beberapa poin Bapak Ibu terkasih yang direnungkan oleh Daud dalam Pemazmur 39 ini ketika ia menghayati hidupnya yang sia-sia begitu ya. Yang pertama, bagaimana ia berusaha menjaga, mengendalikan lidahnya agar tidak berbicara sembarangan. Terutama, perhatikan Bapak Ibu terkasih, dia catat di situ ketika berada di hadapan orang fasik. Ini mengingatkan kita bahwa perkataan yang tidak terkendali bisa menyakiti diri dan orang lain, bahkan orang fasik pun bisa memakai kata-kata kita sebagai serangan balik kepada kita. Sehingga ia meminta agar menyadarkan dirinya untuk mengendalikan lidah. Nah, ini mengajak Daud lebih bijak dalam berbicara, terutama dalam situasi sulit ataupun dalam situasi yang tidak pas dalam hal ini orang-orang yang ia ajak diskusi ataupun berbicara begitu ya. Lalu yang kedua, Daud merenungkan bahwa hidup manusia ini ternyata sangat singkat dan rapuh ataupun fana. Ada beberapa ilustrasi yang digambarkan Daud tadi dalam bacaan kita, seperti uap hanya sesaat begitu ya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak perlu terlalu melekat kepada hal-hal duniawi yang ada di sekitar kita, tapi fokus pada hal-hal yang kekal. Karena menarik tadi Daud mengatakan manusia bekerja keras mengumpulkan harta, padahal untuk siapakah itu gitu ya? Itu tadi yang diungkapkan gitu ya. Maka dia melihat bahwa hidup ini sebenarnya fana, hidup manusia di dunia ini. Maka dalam hal ini Daud pun mengajak kita untuk melihat hidup ini mengarah kepada kehidupan kekal dalam Tuhan.
Sehingga di poin ketiga, kita melihat bagaimana Daud melihat penderitaan itu bukan sebagai sesuatu yang negatif, tapi dia melihat penderitaan sebagai cara Tuhan mendidiknya. Ini membuat ia sadar bahwa penderitaan menjadi sarana untuk dia bertumbuh dan belajar mengandalkan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Daud berharap hanya kepada Allah. Karena kalau dilihat tadi kalimat dia kata aku hanya menumpang, aku hanya sementara dan aku hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kalimat yang muncul dari Daud begitu ya. Ini menunjukkan bahwa di tengah kefanaan hidup, penderitaan Daud tahu bahwa satu-satunya tempatnya berlindung itu adalah Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih, di tengah kita sedang merenung tentang waktu kita gitu ya, maka harapan kita tidak boleh bersandar pada kekayaan, kekuatan manusia, tapi seharusnya harapan kita hanya kepada Allah, kasih dan kuasa Allah. Karena di sanalah kita akan kembali, kepadanya lah kita akan bertemu dan memperoleh kehidupan yang kekal ketika kita selesai di dunia ini. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu terkasih, dari Daud kita belajar bahwa meminta kepada Tuhan untuk memperhatikan, memulihkan dirinya sebelum akhir hidupnya, itu yang menjadi kerinduannya di akhir penghayatan perenungan hidupnya. Ia berdoa agar dia dapat hidup dalam damai sebelum beristirahat dalam kematian. Menarik ya Bapak Ibu terkasih ya, dalam ia menghayati hidupnya yang seolah-olah dekat, waktunya begitu ya, dia meminta pemulihan, kedamaian di akhir hidupnya. Permintaan seperti ini biasanya sangat jarang terjadi, Bapak Ibu terkasih, ketika kita tidak sungguh-sungguh merenung di dalam Tuhan. Biasanya kalau ditanya, mungkin saya tidak bisa dengar langsung jawaban Pak Pri, Bu Erina ya, tapi pernah saya mendengar ada orang tua yang kalau ditanya kalau berpulang apa yang diharapkan beres dulu begitu ya, maka ada yang jawabannya anak saya harus sudah A, cucu saya harus sudah C gitu ya. Jarang sekali ada orang tua sepuh begitu ya yang meminta kalau saya berpulang saya berharap saya damai di dalam Tuhan. Tidak ada luka, tidak ada eh, rasa benci, saya juga mengampuni anak cucu. Nah, itu sesuatu yang jarang sekali terjadi. Tapi hari ini dari Daud kita diteguhkan, Bapak Ibu terkasih, bahwa permintaan yang paling utama mendekati waktu-waktu akhir kita adalah Tuhan memberikan pemulihan, kedamaian di dalam diri kita. Sehingga sebelum kita beristirahat, kita dalam kematian, kita damai di dalam Tuhan. Nah, menarik permintaan ini, karena kita tahu sejarah kehidupan Daud, nggih, Pak Pri dan Bu Erina dan Bapak Ibu yang di YouTube. Dia jatuh bangun di dalam Tuhan, dia jatuh bangun dalam dosa, dia jatuh bangun dalam ketidak taat, tidak taat, taat lagi begitu ya. Tapi di akhir hidupnya ternyata permintaannya masih mewarnai bahwa ia butuh Tuhan dan membutuhkan kedamaian di dalam Tuhan. Maka dari perenungan Mazmur ini, jemaat yang terkasih, tidak hanya para sepuh kami Adiswo, tapi kita pun yang muda-muda yang asik dengan pekerjaan mencari materi dunia ini, maka kita diteguhkan untuk sesekali merenungkan bahwa selagi kita hidup di dunia ini, mari belajar mengendalikan perkataan kita. Karena kita tidak tahu kapan kita selesai dari dunia ini. Jangan sampai ketika kita selesai dari dunia ini, kata-kata terakhir yang keluar dari mulut kita bukan kata-kata berkat, tapi kata-kata sebaliknya, kata-kata kutuk. Dan itu memberi luka terhadap sesama. Jangan sampai. Yang kedua, dari perenungan Daud ini, kita juga belajar untuk menghargai waktu kita yang singkat. Meskipun ada sepuh kita yang usianya 100 tahun, usia yang sudah 90, begitu ya. Tapi bagi Tuhan itu singkat, Bapak Ibu terkasih. Maka waktu yang singkat itu mengajak kita untuk bijaksana melihat setiap aksi, kata, tindakan, pikiran hati kita harus memprioritaskan nilai-nilai kekal di dalamnya. Sehingga ketika kita membangun hubungan dengan keluarga, sesama, pekerjaan, pelayanan, kita melihat apakah itu sudah selaras dengan kehendak Tuhan,
dan sudah jadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sudah, puji Tuhan. Kalau belum, mari bertobat. Karena waktu ini singkat, kata Daud, begitu ya. Yang ketiga, kita diteguhkan dari perenungan Mazmur Daud bahwa penderitaan itu cara Tuhan membentuk kita. Maka ketika kita menderita, jangan mencari kambing hitam siapa yang salah. Tapi tanyalah kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau kita pelajari dari penderitaan itu dan apa yang Tuhan ingin ubah melalui penderitaan yang kita alami terhadap diri kita ataupun keluarga kita atau dimanapun kita berada. Yang keempat, jemaat yang terkasih, dalam segala kondisi kehidupan kita, ingat selalu harapan kita hanya kepada Tuhan. Ya, kita butuh orang lain, ya kita butuh materi duniawi, tetapi harapan yang utama harus kita letakkan pada Tuhan. Sehingga mengandalkan Tuhan atas segala peristiwa hidup ini, itu yang utama. Lalu yang terakhir, mari kita selalu meminta kedamaian dari Tuhan. Karena ketika kedamaian yang kita minta pada Tuhan, saya yakin Bapak Ibu terkasih, dalam momen-momen kecil hidup kita, momen-momen sederhana dalam hidup kita, kita senantiasa menunjukkan kasih kepada keluarga orang lain, sehingga damai itu bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk sesama kita di dalam hidup kita, siapapun yang Tuhan tempatkan, mereka pun mengalami kedamaian yang dari Tuhan. Untuk itu, jemaat yang terkasih, dengan perenungan ini, saya yakin Bu Erina, Pak Pri, Aban, ataupun siapapun yang mendengarkan saat ini, ketika kita mendengar kata meninggal, kata berpulang, kata kematian, kita tidak lagi resah, tertekan, dan gelisah. Tetapi justru kita beroleh damai dari Tuhan. Karena kita tahu ada hal-hal yang harus kita teguhkan, yang harus kita lakukan selagi masih hidup di dunia ini. Selamat menghayati renungan Mazmur dari Daud pada Mazmur 39 ini dalam hidup kita. Boleh kita renung-renungkan dan juga kita perjuangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebagai respon atas firman ini, Bapak Ibu terkasih, kita akan pujikan satu lagu yang meneguhkan kita, yang mengingatkan kita bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Dialah Tuhan yang terus menyertai kita dalam hidup ini. Kita pujikan makin dekat Tuhan. Dekat
Mari Bapak Ibu terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Sungguh ya Bapak terkasih, kami sadar bahwa ketika kami merasakan waktu kami semakin dekat kepadamu Tuhan, kembali kepada Sang Pemilik kehidupan kami, tidak hanya karena usia, sudah lansia, atau kami yang masih muda, atau masih anak-anak, setiap kami punya waktunya kami masing-masing. Untuk itu Tuhan, perenungan Mazmur pada hari ini, bagaimana Daud merenungkan waktu-waktunya yang seolah-olah ia merasa semakin dekat kepada Tuhan, semakin waktunya mendekati kematian, berpulang kepada Tuhan, kami pun juga diteguhkan bahwa dalam menghayati hidup yang sebenarnya singkat, bahkan secara dunia tampaknya sia-sia jika kami melakukan hal-hal yang hanya ukuran duniawi saja, maka sadarkanlah kami Tuhan sehingga melalui perenungan hari ini ada hal-hal yang seharusnya kami perjuangkan di tengah kesempatan waktu yang masih Tuhan berikan. Biarlah kami sungguh-sungguh merenungkan firman ini dan memaknainya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga ketika waktu itu tiba Tuhan, kami berpulang dalam damai, dalam tentram kasih-Mu, karena kami sudah berusaha memperjuangkan, melakukan apa yang berkenan, apa yang menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Tuntunlah kami ya Bapa, setiap kami punya tantangan, punya dinamika, tapi kami percaya pengharapan kami hanya kepada Tuhan, Sang Sumber Penolong sejati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.